orang Yahudi. Walaupun Yahudilah yang mengkhianati Yesus, walaupun Yahudilah yang membuat semua skenario itu sehingga Yesus disalibkan, tetapi Anda tidak perlu benci mereka. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat saudara. Lewat darah Yesus di atas Golgota, darahnya itu mengalir di urat nadimu. Darahnya itu mengalir di urat nadimu. Darahnya itu mengalir di urat nadimu. Agama apapun tidak ada mengajarkan Allah yang diaras turun ke bumi. Haleluya. Mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela menjadi hamba. Allah yang mana seperti ini? Semua Allah rata-rata menyombongkan diri, tinggal di aras, tinggal di takhta, di sigasananya. Jahat kau ya, please mati. Kurang ajar kau, jahat kau, mati. Tabrakan, potong tangannya, tusuk muridnya, semua. Tetapi Allah di dalam Yesus, dia datang ke bumi. Darahnya itu mengalir di urat nadimu. Oh, aku tidak percaya. Silakan kau tidak percaya, aku percaya. Cari jalan keselamatanmu sendiri. Aku punya jalan keselamatan sendiri. Haleluya. Saya tahu ada ini jemaat mungkin yang berpikir, Pak, kenapa Bapak ngomong gitu? Kenapa Bapak nggak merindukan semua selamat? Loh, kalau semua selamat masuk surga, siapa nanti yang di neraka? Haleluya. Haleluya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh Kristus dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mualaf pasti bingung ini, mualif pasti paham. Haleluya. Haleluya, silakan duduk saudaraku. Haleluya, luar biasa, amin. Lagu ini semakin enak didengar di tempat ini, amin. Karena semakin kita memahami lagu ini, saya percaya semakin merdu. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan dulu satu lagu kesaksian dari kami tim kembali.
sudah masih setia. Saudara yakin? Yesus Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Setiap minggu tambah satu lagu yang baru, saudaraku. Haleluya. Firman Tuhan lagi. Haleluya. Sungguh kami yakin Yesus Tuhan kami, firman-Nya tidak kembali sia-sia. Firman-Nya bekerja dalam hidup kami sesuai dengan kata-kata yang Dia katakan lewat firman-Nya. Semuanya jadi. Karena Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati. Dia Allah yang hidup kekal selama-lamanya, tak berawal, tak berakhir. Ucapannya tidak pernah bisa usang. Langit boleh berlalu, bumi pun bisa berlalu, tapi firman Tuhan tidak pernah berlalu. Karena yang berfirman adalah kekal, maka firman-Nya pun kekal. Kami percaya kepada Sang Firman yang kekal, karena firman yang Dia sampaikan adalah kehidupan.
yang membuat kami lepas, bebas, menang, merdeka di dalam Yesus. Sehingga kami tidak terbelenggu lagi oleh situasi-situasi, kondisi-kondisi, keadaan-keadaan yang membuat pikiran kami ribet ruwet. Kami menang lebih daripada pemenang. Kami dibuat Tuhan naik bukan turun menjadi kepala bukan ekor. Kami tahu masa depan kami Yesus. Kami percaya harta kami Yesus, kepastian kami Yesus. Tidak ada satupun manusia sekarang yang bisa memastikan besok apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kami percaya, Yesus sudah ada hari esok. Hari esok Dia sudah ada menunggu kami. Kalau kami ada hari esok artinya aman, karena Yesus sudah ada hari esok. Urapi lidah mulut bibir hambamu supaya apa yang kuucapkan, kukatakan menjadi berkat bagi semua mereka yang hadir, sehingga mereka tidak letih, lesu, tidak suam-suam, tidak lagi mereka khawatir bimbang ragu, karena mereka tahu mereka bukan menyembah Tuhan Allah yang mati, tapi mereka menyembah Tuhan Allah yang hidup, pencipta langit bumi dan segala isinya, yang sekadar kata dia kata menjadi bangga, karena Tuhan Allah yang kami sembah bukan Tuhan sembarangan, Dia Tuhan yang maha kuasa, yang mampu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki pasti terjadi. Dalam nama Yesus, setan ditaklukkan, iblis dikalahkan, kuasa gelap dihancurkan. Tempat ini dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Semua kami sehat. Tidak ada satupun yang kena corona. Semuanya sehat dalam nama Yesus. Corona kau mati dalam nama Yesus. Kau tidak boleh nempel di bagian tubuh kami, karena ada darah Yesus yang mengalir di urat nadi kami. Terima kasih Bapak, dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya semua kita berkata amin. Salam. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemenangan, ada jalan keluar, sehat walafiat, haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Silakan duduk. Yel-yel yang sangat luar biasa itu sangat disukai oleh Tuhan, karena itu kata-kata iman yang kita ucapkan, kita persembahkan bagi Dia. Itu akan terus tercatat dalam buku harian Tuhan, sehingga buku harian Tuhan itu akan terus berbicara kepada Tuhan untuk menggenapi apa yang Dia sudah taruh di buku harian Dia. Dia punya dua buku, ada buku kehidupan, itu untuk hidup kita yang kekal. Ada buku harian, itu untuk kita selama di bumi. Nanti setelah sampai surga, buku harian akan dibuang. Hanya ada satu buku, namanya buku kehidupan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Saya tahu betul belum ada pendeta yang mengungkapkan hal ini. Hanya Roh Kudus yang bisa mengungkapkan hal ini. Oleh sebab itu, sekalipun Anda punya buku kehidupan, tapi Anda tidak boleh mengabaikan hari-hari saudara, karena ada buku hariannya Tuhan mencatat tentang apa yang engkau lakukan hari demi hari, minggu, bulan, dan tahun. Di buku harian itulah dicatat. Pak Freddy waktu saya wawancarai di studio, dia berkata dulu sebelum dia ikut Yesus, dia nggak bisa melihat jidat licin, langsung pengen menikmati. Tapi setelah percaya Yesus, dia tidak lagi tertarik dengan jidat licin. Itu artinya dicatat di buku harian, bukan buku kehidupan. Di buku kehidupan adalah catatan keselamatan saudara dan saya, tapi di buku harian adalah catatan hari-hari yang kita lalui. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, 3 bulan lebih sudah hari-hari yang dilalui oleh banyak orang, semua adalah hari-hari yang duka, hari-hari yang membuat mereka resah, gelisah, cemas, disebabkan hanya virus yang tidak kelihatan. Mereka takut ke gereja, mereka takut ke masjid, mereka takut ke kelenteng, mereka takut kemana saja. Pertama takut karena takut ketularan, kedua memang ada larangan pemerintah. Waktu itu saya katakan, gereja GBS Metanoia tetap jalan terus. Kalau kita bisa melewati COVID ini, entah itu COVID-nya selesai, entah itu kebijakan pemerintah yang berubah, maka gereja GBS Metanoia adalah gereja yang menang. Lolos. Sekarang kita tidak takut memuji Tuhan lagi. Ini sudah new normal. Anda bebas. Haleluya. Haleluya. Dulu waktu baru-baru kebijakan tidak boleh berkumpul, kita takut-takut. Kalau sekarang Anda masih takut-takut, artinya memang Anda penakut, memang Anda tidak suka menyembah memuji Tuhan. Dulu alasannya corona, sekarang alasannya Toyota, macam-macam alasan. Padahal corona pun Toyota, Toyota pun corona. Haleluya. Macam-macam alasan, saudara. Saya nggak perlu sebut namanya, ada satu orang. Haleluya. Belum nongol juga dia. Aduh.
Semua nubuatan-nubuatan saya digenapi. Saya nggak perlu sebut di sini, tapi di audio sudah saya sampaikan di grup GPS Metanoia. Oh, ada ibu ini ya yang belum masuk grup GPS Metanoia, nanti kita masukkan. Ada jiwa-jiwa baru ya. Berapa orang ini yang belum dimasukkan, kita masukkan supaya asal saya buat audio semua tahu, sehingga bisa semua mencerna semua nubuatan itu harus digenapi. Haleluya. Persoalannya mau nggak kita hidup berjalan dalam nubuatan itu. Untuk digenapi sebuah nubuatan, kita harus berjalan dalam nubuatan. Mungkin kita harus melewati pagar, mungkin kita harus lompat got yang besar, mungkin ada orang lompat got yang kecil, mungkin hanya keinjak duri, mungkin yang satu keinjak batu, yang satu keinjak paku, tapi sama-sama sampai kepada tujuan, karena rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya. Yang penting adalah ketekunan. Itulah yang membuat semua nubuatan akan terjadi. Jangan lu bilang gua buat, sementara lu nggak mau berjalan dalam rancangannya. Mana bisa engkau sampai kepada tujuan yang dinubuatkan itu? Mari berjalan. Waktu itu saya pernah bernubuat, kalau sampai kita bisa menyelesaikan, terus ada ibadah hari Minggu sampai corona ini selesai, atau sampai kebijakan pemerintah berubah. Sekarang kebijakan pemerintah sudah berubah. Kita sudah diberikan kebebasan untuk menyembah memuji Tuhan, walaupun ada namanya protokol kesehatan. Ya, menurut saya ini sesuai dengan protokol kesehatan. Tapi kita tidak mengandalkan protokol kesehatan, karena protokol kesehatan tidak bisa melihat corona. Tapi Yesus, dia melihat corona. Di mana ada corona, khususnya di GPS Metanoia, akan mati dalam nama Yesus. Mati dalam nama Yesus. Kata siapa? Kata saya. Kok Bapak bisa ngomong? Saya percaya. Kok Bapak percaya? Saya anak Yesus. Loh, kok bisa anak Yesus? Karena saya terima Yesus. Loh, kok mau terima Yesus? Suka-suka gua. Haleluya. Haleluya. Anda percaya? Percaya? Saya katakan kalau kita bisa menyelesaikannya, maka kita menjadi gereja yang menang. Dan gereja ini akan terus makin diberkati. Di zaman corona makin diberkati, makin diberkati, dan Anda akan lihat semua itu akan terjadi. Haleluya. Karena besok sudah mulai dibuka toko-toko, maka kita akan betulin semua elektronik yang rusak, termasuk TV sebelah, supaya Anda tidak miring, nanti terjadi migrain. Haleluya. Supaya yang sana lihat sana, yang sana lihat sana, yang sana lihat sana, jadi semuanya berjalan baik. Haleluya. Karena kita orang kaya, kita kaya raya. Haleluya. Kita punya jalan raya, jalan rayanya Yesus. Kita kaya raya karena kita punya jalan raya. Haleluya. Kita bukan punya jalan kecil, kita tidak punya jalan tikus. Masuk surga bukan lewat jalan tikus. Jalan tikus itu untuk orang-orang yang tidak percaya Yesus. Dia akan tidak sampai ke tujuan karena dia di sana diserang oleh hama dan oleh tikus-tikus. Tetapi kita punya jalan raya yang sangat besar. Haleluya. Oh, ada orang berkata masuk pintu surga itu sempit. Betul, tapi baca konteksnya. Sempit bagi orang yang tidak hidup dalam Yesus. Tapi bagi orang yang hidup dalam Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kelihatannya sempit, tapi rasa kita lebar. Kelihatannya lebar, tapi rasa orang sempit. Ada lebar, tapi dibilang sempit. Belakangan ini saya tidak kemana-mana selama berapa bulan, dan 2 minggu ini terus mengajar anak saya membawa mobil atau driver, mengajar anak saya. Dia bilang sempit, padahal jalan itu lebar karena saya tahu jalannya, karena saya tahu bawa mobilnya. Bagi dia itu sempit. Kenapa? Karena dia baru belajar. Haleluya. Anda yang sudah belajar di Metanoia, nanti waktu Anda mati dibangkitkan rohmu, artinya rohmu bangkit bersama Yesus mau ke surga, jalannya tidak sempit lagi. Amin. Jalannya lebar. Haleluya. Tapi kalau kau hanya bersama malaikat, jalan pasti sempit. Tapi kalau bersama Yesus, jalan jadi lebar. Haleluya. Makanya saudara, mari kita tekun dan setia kepada Yesus sampai akhir hayat kita. Tidak ada alasan, hanya ada satu alasan, tidak ada alasan.
Kita tetap setia. Hanya ada satu alasan untuk tidak setia. Kita tetap setia. Jadi Anda tidak boleh tidak setia. Hanya karena mungkin sekarang ekonomi mulai menurun. Bahkan kadang-kadang mungkin ada di antara saudara yang tidak mengantongi kertas hari ini. Bukan kertas uang, kertas biasa pun tidak ada, apalagi kertas uang. Haleluya, haleluya. Uang itu kertas, iya, kertas biasa aja nggak ada. Iya. Bagaimana kau punya kertas? Karena kertas yang di kantong itu biasanya adalah itu bon-bon ketika kita habis belanja, baik di Alfamart, Indomart, atau di tempat-tempat lain. Stok maksud saya. Bagaimana kau punya stoknya itu? Karena apa? Karena kau tidak punya kertas. Haleluya. Kertas tukar kertas. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, saya percaya betul Tuhan berikan kewahyuan ini buat kita semua. Di zaman seperti ini, kondisi seperti ini, kita harus percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih kuasanya tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, esok, lusa, seterusnya, selama-lamanya firmannya, kuasanya tetap sama. Sehingga apa yang terjadi di masa lalu di zaman Musa terjadi juga di masa sekarang. Coba kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-16. Langsung ke ayat 11. Nanti saya akan jelaskan saja supaya cepat. Haleluya. Langsung ayat yang ke-11. Haleluya. Oke. Keluaran 16 ayat 16 langsung saja. 16. Ya, Keluaran 16. Ya, Keluaran 16. Oke. Sudah, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Inilah peraturan Tuhan, pungut itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing akan boleh mengambil untuk sedikit kepentingannya. Seorang menurut kebutuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saudara, ini bukan hanya krisis ekonomi, bukan hanya corona, tapi ini betul-betul krisis makanan, kelaparan. Karena apa? Karena orang Israel yang tadinya di Mesir dibawa keluar oleh Musa. Karena Musa adalah nabi Tuhan, dia orang Israel dan bukan orang Arab. Haleluya. Makanya tanah perjanjian itu diberikan kepada Musa. Dia adalah orang Israel. Dia membawa orang ini keluar dari perbudakan Mesir. Tetapi Anda tahu, dalam perjalanannya bukan menghadapi corona, bukan menghadapi wabah penyakit, bukan menghadapi bencana, tapi menghadapi bencana kelaparan, di mana tidak ada lagi makanan. Kenapa? Karena memang mereka salah jalan. Seharusnya jalannya sesuai dengan rancangan Tuhan, mereka ambil jalan sendiri. Akhirnya yang harusnya 2 minggu sampai 40 tahun mereka keliling di situ-situ terus. Terjadilah kelaparan, saudara. Saudara, semua rakyat yang dibawa oleh Musa berteriak dan memprotes Musa. Apa kau Musa? Kenapa kau bawa kami kemari? Seandainya pun kami mati, biarlah mati kami. Sedang berhadapan dengan daging, dengan bawang pre. Artinya biarlah kami mati dalam kondisi kenyang. Bukan mati dalam kondisi seperti sekarang, tidak ada makanan. Musa berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan berfirman kepada Musa. Haleluya. Besok pagi suruh semua rakyatmu siap-siap di lapangan itu, dan aku akan turunkan yang namanya makanan mana dari sorga. Dan saudara, kalau Anda baca selanjutnya, bukan hanya mana, termasuk burung-burung, makanan daging. Karena mereka tadi memprotes, di sana ada daging, di sana ada bawang pre. Tuhan mau buktikan bahwa bukan hanya si Fir'aun yang bisa memberi, tapi Tuhan Yahweh Allah yang perkasa mampu memberikan kepada bangsa Israel. Amen. Karena yang memberikan kepada orang Mesir yang namanya Fir'aun, itu yang menciptakan Tuhan Allah. Sedangkan Fir'aun bisa kasih, apalagi Tuhan Allah. Haleluya. Saudara, kalau Anda baca terus baik-baik cerita ini, luar biasa. Saya baca berulang-ulang tadi.
Saudara, kenapa disuruh segomer? Ya, saudara, segomer itu ya 1/10 eva. 1 eva itu kurang lebih 30 liter. Berarti satu orang boleh mengambil 3 liter atau 3 kilo. Saudara, Tuhan itu dahsyat. Sarapan pagi cukup dong 1 kilo. Masa kau sarapan pagi sampai 5 kilo? Manusia apa kau? Makan siang 1 kilo. Haleluya. Makan malam 1 kilo. Belum lagi katanya daging burung yang begitu banyak. Artinya sekali Tuhan beri, Dia beri kita memang secukupnya perut kita. Kalau perut kita sudah merasa agak kenyang, artinya itulah waktunya kita berhenti. Haleluya. Makanya tidak boleh. Tuhan bilang cuma segomer per orang, menurut orang masing-masing di rumah. Jadi satu orang jatahnya segomer. Dan tidak boleh sampai matahari terbit, maka itu mana akan hilang. Banyak orang Kristen yang berdoa tapi bangunnya jam 10 pagi, sedangkan mana sudah habis mencair. Apa yang kau mau ambil lagi? Cairannya pun tidak ada karena sudah diserap oleh tanah. Makanya bangunlah pagi-pagi, sebelum azan berkumandang, engkau lebih dulu memanggil nama Yesus. Karena Yesusmu itu tidak mau diduakan. Dia pingin didahulukan dari semuanya, dari segalanya. Itulah yang kami lakukan di gereja ini bersama istri anak-anak saya. Hingga gereja ini tidak bisa berhenti stop hanya karena keuangan. Karena Tuhan yang kusembah, Dia tahu persis apa yang kulakukan untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, jadi ada orang-orang tertentu yang mengambil lebih dari segomer. Ternyata sampai rumah mencair. Tapi yang luar biasa kalau Anda baca baik-baik, di hari yang ke-6 mereka tetap mengambil hal yang sama. Tapi sampai di rumah itu dilipat gandakan Tuhan. Itu dahsyat luar biasanya. Seberapapun yang ada di tangan Anda, Tuhan dapat melipat gandakannya. Karena itu jangan percaya apa yang di tanganmu, percayalah apa yang ada di tangan Tuhan. Karena yang di tanganmu itu tidak akan pernah bisa berubah, bermultiplikasi. Tapi yang di tangan Tuhan itu mampu bermultiplikasi. Amin. Uang ini adalah kertas, tapi di tangan Tuhan dia bisa hidup. Push jadi 20, push jadi 50. Orang bilang saya teologi kemakmuran. Saya lebih dari teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran hanya mengajarkan ikut Yesus, punya rumah, punya mobil, ikut Yesus, punya uang. Saya tidak, harta saya Yesus. Di atas teologi kemakmuran. Sekali waktu teologi kemakmuran bukan karena corona, tapi bisa dimakan tsunami. Tapi teologi yang saya punya namanya teologi di atas kemakmuran. Tsunami boleh datang, wabah boleh datang, corona boleh datang, tapi saya dipelihara Tuhan. Amin. Karena harta saya adalah Tuhan Yesus. Banyak orang-orang yang mencibir saya teologi kemakmuran. Dia pikir saya tidak belajar tentang itu. Saya tahu penderitaan di dalam Kristus. Saya tahu akibat memberitakan Injil bisa masuk penjara. Dan saya tahu bagaimana rasanya dikejar-kejar orang karena Injil Tuhan. Tapi di balik itu saya tahu harta saya Yesus. Sebab itu saya dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Saya boleh ada karena anugerahnya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dasar yang luar biasa. Haleluya. Saudara, kalau saudara baca lagi terus, luar biasa sekali ayat-ayat yang ada di dalam Keluaran 16 ini, saudara. Anda baca terus, luar biasa. Sampai mereka punya sepatu itu, saudara, tidak pernah sobek. Haleluya. Dan anak-anak yang mereka bawa itu bertambah besar, dan sendalnya bertambah besar, dan sepatunya bertambah besar. Mujizat seperti apa ini? Nabi mana yang bisa buat begini? Tidak ada satu nabi pun yang bisa buat begini. Hanya ada satu nama, Yesus Kristus Tuhan Allah. Itulah yang bisa buat seperti ini.
Mungkin kalau Anda berkata, bisa saja orang merubah air menjadi anggur. Oh, karena satu teknologi baru yang baru ditemukan sekarang. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ada nggak orang yang bisa membuat sendal itu 40 tahun kekal? Sepatu itu kekal 40 tahun. Jadi anak itu mulai 6 tahun pakai sendal, pakai sepatu, sepatunya makin besar. Orangnya tambah besar. Itu dahsyatnya luar biasa. Bajunya tambah besar. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia untuk melakukan sesuatu, Dia tidak perlu yang namanya bahan baku. Dia tidak perlu yang namanya bantuan dari siapapun. Kita buat sesuatu harus ada bahan baku. Mau buat mobil ada bahan baku, mau buat oli ada bahan baku, mau buat apa saja ada bahan baku. Tapi Tuhan membuat segala sesuatu tidak perlu bahan baku. Cukup sepatah kata, semua menjadi fakta. Berikan sorak-sorai buat kita. Dia bilang makin besar kau, makin besar. Robah paradigmamu. Jangan jadikan Tuhan itu dalam pikiranmu, tapi biarkanlah Tuhan itu bebas bergerak di pikiranmu, dan bebas Dia membawa pikiranmu seperti apa yang Dia mau. Jangan engkau mengungkung Tuhan sesuai dengan pikiranmu, tapi izinkan Tuhan membawa pikiranmu sesuai dengan apa yang Dia bisa, apa yang Dia mau. Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, Anda silakan baca buku-buku, kitab-kitab apapun, dari agama apapun. Tidak ada satu bangsa, satu suku yang pernah dikasih makan selama 40 tahun dari sorga. Hanya bangsa Israel. Bangsa Arab tidak pernah. Hanya bangsa Israel. Palestina tidak pernah. Jepang apalagi. Amerika tambah lagi. Hanya bangsa Israel yang selama 40 tahun dia makan dari sorga. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Saudara, mungkin Anda berpikir, apa kaitannya dengan kami? Kami ini kan orang Indonesia. Anda kurang paham. Kenapa saya mulai dari sini? Supaya Anda terbuka pikiran Anda, sehingga cakrawala wawasan Anda luas, iman Anda makin berakar, bertumbuh, berbuah. Kenapa saya harus bawa dari sini? Saudara, Anda tahu siapa saudara? Baca Efesus 2. Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. 3, 2, 1. Bahwa itu bukan nama Kristus, tidak termasuk warga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan. Terus. Tanpa harapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Saudara, Bapak, Ibu sekalian, engkau memang warga Indonesia, tetapi tanpa Kristus engkau tetap Indonesia. Tetapi karena Kristus engkau termasuk warga Israel. Siapa yang ngomong? Itu kau baru baca. Jadi kau tidak malu-malu mengatakan saya warga Israel. Haleluya. Yang ngomong siapa? Alkitab. Ini tidak penistaan, karena ini Alkitab. Karena Alkitab tidak pernah menista. Alkitab hanya mengungkapkan kebenaran. Yang menista itu si Hewaloni. Alkitab tidak menista. Haleluya. Kita adalah kewargaan Israel dan tidak mendapat tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Haleluya. Coba baca selanjutnya biar lebih cantik lagi barang itu. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh Saudara, bisa saudara bayangkan nih, kalau kita dipimpin Roh Kudus khotbah, nggak usah siapkan secara detail sekarang dikasih tahu Tuhan arti ayat ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, haleluya, jauh, sudah menjadi dekat oleh. Jadi saudara, dekatnya bukan begini. Saya tidak takut social distancing. Dekatnya bukan begini. Dekatnya darah Yesus, urat nadi. Tampilkan nyanyi tadi, urat nadi nanti. Urat nadi. Di dalam urat nadimu ada darah Yesus. Kenapa saya tidak takut?
Kenapa tidak social distancing? Karena saya tahu ada darah Yesus mengalir di urat nadi dia dan mengalir di urat nadi dia. Kalau ke orang lain gue takut. Tanya Daniel, asal ketemu orang jangan dia jauh-jauh, naik jauh-jauh. Saya aja nambah angin mobil, dia mau dekat itu yang nambah. Pak berapa? 35. Tapi kalau sama saudara saya tidak takut. Karena ada darah Yesus. Haleluya. Tadi tiba-tiba saudara, si Sadrak ke atas, dia teriak ketok pintu. Saya lagi siap-siap berpakaian. Ada apa? Pak Tanjung datang, kata. Ternyata anak kecil juga punya kerinduan. Bukan dia yang ngomong, darah di urat nadi Sadrak itu yang ngomong. Kenapa si Tanjung? Dari mana dia? Kemana dia? Di mana dia? Saya tidak tambahin, saya tidak kurangi. Itu urat nadinya, ada darah Kristus. Makanya saudara, selalu dalam orang Batak itu, kalau dibilang marga apa kok? Siman juta, satu butuh, satu darah. Haleluya. Saudara yang sudah di dalam Yesus, kita satu kandungan. Di kandungan apa? Di kandungan Bapa. Kita dilahirkan roh kita oleh Bapa kita, namanya Yesus. Jadilah. Itulah namanya lahir kembali yang Nikodemus tidak tahu. Walaupun dia guru besar agama Yahudi. Untuk kau mengenal Yesus tidak perlu jadi guru besar. Cukup guru kecil kau bisa tahu. Karena semakin besar, Yesus bisa semakin kecil kau buat. Tapi kalau kau makin kecil, Yesus bisa makin besar. Amin, amin. Jangan kau bilang Yesus berubah. Saya tidak mengatakan Yesus berubah. Saya mau pakai bahasa yang kau pahami. Darahmu mengalir dalam nadiku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Wah, tadi saya waktu nyanyi ini nangis saya. Luar biasa. Sudah hampir 3 bulan corona jalan, ibadah tidak pernah stop. Tadi ada dari Kuantan. Kuantan itu pun saya tidak tahu di mana. Dia minta kenalan FB. Dia katakan dia orang Kuantan. Satu pulau mungkin itu, Pulau Kuantan. Dia bilang apa? Kami diberkati semua, Pak. Seluruh Kuantan ini sudah subscribe. Dia katakan kepada saya salut melihat Bapak. Corona masih begitu berkembang luar biasa. Yang positif bertambah terus. Tapi gereja Bapak jalan terus. Saya tahu betul, saya diperintahkan Tuhan. Itulah sebabnya jangan main-main kalau Tuhan sudah bicara. Haleluya. Ikut apa yang Tuhan katakan, engkau pasti selamat. Haleluya. Haleluya. Saudara, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan. Ya terus nggak apa-apa. Haleluya. Iya betul kan? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan Merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. lama sekali ada tembok pemisah perseteruan antara orang Israel dengan orang yang bukan Israel, terlebih orang Samaria. Dia paling kesel sama orang Samaria, dan semua bangsa-bangsa manapun dia bilang kafir. Hanya satu dia katakan bangsa yang gak kafir, yaitu bangsa dia sendiri, yaitu waktu itu belum Israel, belum terkenal, Yahudi namanya. Dialah dia katakan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Tetapi ketika kau terima Yesus, dirobohkan tembok itu. Dirobohkan tembok itu. Haleluya. Next. Tembok roboh. Haleluya. Terus 3, 2, 1. Dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan sejahtera. Banyak orang nggak paham. Konteksnya ini harus tetap Israel. Tidak boleh konteksnya Batak. Tidak boleh konteksnya Jawa. Konteksnya harus tetap Israel. Yesus mati. Dia secara lahiriah masuk suku atau bangsa Israel. Saudara, dia tahu betul Taurat yang menghalangi, menghambat antara Israel dengan suku-suku lain. Karena begitu ketatnya aturan Taurat itu. Saudara, dia mati untuk apa? Untuk membatalkan semua kutuk Taurat, supaya orang Israel yang percaya Yesus dengan Indonesia yang percaya Yesus menjadi satu ciptaan baru di dalam dirinya.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Next. Biar saya artikan ayat ini. 16. 3, 2, 1. Keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara, Tuhan sudah berkata ya kepada Yesus Kristus sebagai anak manusia, supaya Yesus Kristus hanya pergi ke domba-domba Israel, tidak boleh kepada yang lain. Tapi Matius 15 berkata, ada perempuan Kanaan yang bukan domba Israel datang kepada Yesus, minta tolong. Yesus bilang, tidak layak anjing makan roti dari tuannya. Betul Tuhan, tapi remah-remah roti boleh dong. Yesus berkata, imanmu sungguh besar ibu. Terjadi keselamatan atasmu. Anakmu dipulihkan, anakmu disembuhkan. Waktu itu saudara, orang ini dipersatukan dengan orang Israel. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Jadi saudara, dan untuk memperdamaikan keduanya, maka banyak mualaf yang gak paham. Hanya mualif yang bisa tahu ini. Haleluya. Mualaf selalu bilang, Yesus itu bukan untuk orang Batak. Ada orang Batak. Yesus tolak Anda. Yesus untuk domba-domba Israel. Keliru. Perempuan Kanaan diterima. Perwira Kapernaum diterima. Haleluya. Kenapa? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Di sini dikatakan di dalam satu tubuh dengan Allah. Oleh salib kau dipersatukan, melenyapkan perseteruan pada salib itu. Amen. Sehingga Anda sekarang tidak boleh benci orang Yahudi. Walaupun Yahudilah yang mengkhianati Yesus. Walaupun Yahudilah yang membuat semua skenario itu sehingga Yesus disalibkan. Tetapi Anda tidak perlu benci mereka. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat saudara. Lewat darah Yesus di atas Golgota, darahnya itu mengalir di urat nadimu. Amen. Agama mana tidak pernah mengajarkan begini? Tidak ada. Silakan Anda cari, pindah agama apapun, tidak ada mengajarkan. Allah yang diaras turun ke bumi. Haleluya. Mengambil rupa manusia, menjadi sama dengan manusia, bahkan rela menjadi hamba. Allah yang mana seperti ini? Semua Allah rata-rata menyombongkan diri, tinggal di aras, tinggal di takhta, di sigasananya. Jahat kau ya, please mati. Kurang ajar kau, jahat kau, mati. Tabrakan, potong tangannya, tusuk buritnya, semua. Tetapi Allah di dalam Yesus, dia datang ke bumi. Oh, aku tidak percaya. Silakan kau tidak percaya, aku percaya. Cari jalan keselamatanmu sendiri. Aku punya jalan keselamatan sendiri. Haleluya. Saya tahu ada ini jemaat mungkin yang berpikir, Pak, kenapa Bapak ngomong gitu? Kenapa Bapak nggak merindukan semua selamat? Loh, kalau semua selamat masuk surga, siapa nanti yang di neraka? Haleluya. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh Kristus dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Mualaf pasti bingung ini. Mualif pasti paham. Orang yang bisa memahami sesuatu yang sulit dipahami orang itu artinya itu intelektualnya 200. Ada nggak intelektual 200? Ya kurang lebih ada ya, saya pernah dengar. Itu udah tingkat tinggi. Kalau Anda mungkin minus 200 sudah. Mana bisa minus memahami ini? Haleluya. Allah datang ke bumi mengambil rupa manusia. Enggak bisa. Next sekali lagi, next. Biar lebih jelas lagi, biar kita pindah ke lain. Haleluya. Sudah? 3, 2, 1. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Haleluya. Bayangkan luar biasanya. Kamu sekarang sudah dekat karena kamu dalam Kristus. Kamu Israel rohani. Tapi masih ada yang jauh. Tiba-tiba datang nih Pak Freddy. Jadi langsung dekat. Kau nggak bisa bilang, gua orang lama di Betanoia. Lu duduk belakang, gua orang lama. Itu sistem penjara Cipinang. Kita tidak menggunakan sistem penjara Cipinang. Kita
Kita menggunakan sistem kerajaan Allah. Tidak ada istilah baru lama. Semua di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Semua di dalam Kristus menjadi ciptaan baru. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba. Ini dahsyat. Saya kalau khotbah nggak saya persiapkan semua cara menguraikannya, saudara. Lihatlah, ia datang, yaitu Yesus, memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh tadi, yang belum percaya, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Yang tadi yang sudah di dalam Kristus jadi Israel rohani. Anda ini Israel rohani. Oh, nanti ada pulang, saya Israel rohani, saya Israel rohani, saya Israel rohani. Oh, ada ayatnya, saudara. Haleluya. Baca Efesus 11. Baca haleluya. Haleluya. Ya. Kita baca di dalam pasal 11 ya. Apa ya? Nanti dulu. Haleluya, haleluya. Ayat 17. Coba sudah dibaca tadi? Ya. Oke, haleluya. Haleluya. Kita baca di Roma 11 ayat 17. Saya tidak pakai catatan. Roma 11 ayat 17. Oke. Mungkin Anda ada yang sombong-sombong. Oh, ada ya. Nih, 3, 2, 1. Yang tunas liar itu siapa? Kita. Kamu, saya tunas liar. Terus. Akar pohon zaitun siapa? Yesus. Bukan. Coba kita baca mulai dari judul perikopnya, judul perikop. Haleluya. Ayat ada ayat 10-nya apa ayat 9-nya? Di sini ada. Haleluya. Haleluya. Roma pasal berapa itu? Roma 11. Haleluya. Ayat 17. Nanti di sini di judul perikopnya saya bacakan aja ya biar cepat ya. Haleluya. Yang iya itu pengen cepat. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Orang Israel ini umat pilihan Tuhan, tetapi bandel. Jadi keselamatan itu diberikan kepada yang lain juga. Untung mereka bandel. Kalau nggak bandel nggak dapat, saudara. Loh, ayatnya ngomong ini. Sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, pelanggaran mereka kekayaan bagi kita. Waktu itu kita orang dunia. Dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Kekurangan mereka pun jadi kekayaan bagi bangsa-bangsa lain. Terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Ya, terus akan saya bacakan. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ternyata, saudara, Paulus ini juga untuk bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Aku menganggap hal itu kemuliaan bagi pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku. Jadi dia mau buat cemburu bangsa Israel itu. Jangan lu sombong. Lu nolak kehadiran Yesus karena lu anggap lu umat Allah, padahal Yesus itu Allah yang datang ke bumi. Lu tolak, sombong lu ya. Ya, makanya dia katakan apa? Menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Sebab jika penolakan mereka, penolakan siapa? Israel menolak Yesus. Penolakan Israel berarti perdamaian bagi dunia. Perdamaian bagi dunia bagi siapa? Bagi kita. Dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Ya, jika roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. Jadi orang Israel di hadapan Tuhan adalah umat pilihan, umat kudus yang percaya Yesus. Dan jikalau mereka yang adalah batangnya, atau apa di sini dikatakan roti sulung atau akar kudus, maka cabang pun kudus. Maka Anda dicangkokkan. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar. Dulu lu tunas liar. Lu liar dulu. Liar kan? Mana-mana jalan. Untung ada COVID, agak direm dikit.
di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun. Haleluya. Yang penuh getah itu. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara, orang Israel ini sudah menempel di pohon zaitun. Jadi Yesus itu akar pohon zaitun yang menempel dengan orang Israel yang ikut dia. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, kau kan cabang-cabang ini. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan. Oh, kau senang orang Israel nggak percaya supaya kau tercangkok. Oh, diantaranya sebagai tunas. Terus ya, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacat karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah, sebab coba ayat 21 kalau bisa. 3:21. Sebab Kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia tidak akan menyayangkan kamu. cabang-cabang asli siapa? Israel. Ditempel di mana? Di akar pohon zaitun. Pohon zaitun itu siapa? Yesus. Yang cabang asli saja, saudara, itu bisa dipatahkan kalau mereka tidak percaya. Jangan ada pikir orang Israel karena umat Tuhan semua percaya, semua selamat. Tidak. Justru di Israel itu hanya mungkin 1% yang ikut Yesus, yang percaya Yesus. Justru di sana lebih banyak orang-orang yang bukan Israel atau orang Palestina yang ikut Yesus dibandingkan orang Israel asli. Lebih banyak orang Palestinanya yang percaya Yesus. Orang nggak paham, Palestina dibom-bom. Oh, Israel benci Islam. Bukan. Justru banyak di situ orang Kristen juga. Haleluya. Dia bukan masalah agama, itu masalah politik. Jadi tidak ada kaitannya ke agama. Haleluya. Orang nggak paham, makanya main-main ke sana, tabung duitmu. Haleluya. Umroh kayak sekali-sekali. Haleluya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Makanya kita, walaupun kita ini sudah menjadi Israel rohani, jangan sombong. Jangan sombong. Minum. Punya gembala, permisi dulu. Gua orang Israel kok. Dia juga Israel rohani, gua juga. Jangan sombong. Tetap ada tata krama. Punya orang, punya kita. Haleluya. Haleluya. Nanti lu sombong. Gua kan orang Israel, umat kudus, umat pilihan Tuhan. Masuk ke rumah orang yang gak ada suaminya. Haleluya. Istrinya itu juga, perempuan itu mau aja. Haleluya. Gak boleh sombong. Oh, saya ini kan umat pilihan Tuhan. Naik motor kurang. Wah, bukan jatuh. Kalau jatuh dia sendiri yang susah. Ini mobil orang diserempet, lari lagi. Harusnya dia datang tanggung jawab, minta maaf, gimana, betuli ke bengkel kayak apa kayak. Saya udah 2 kali terjadi begitu. Iya, itu lampu spion kena setang motor, dong. Woi, orangnya bye gitu. Haleluya. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Coba terus. Haleluya. Haleluya. 3, 2, 1. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam kepercayaan mereka. Sebab Bapa yang berkuasa untuk mencangkokkan mereka. Haleluya. Saudara, nanti ada orang-orang Israel yang dulu menghujat. Toh mereka akhirnya percaya. Itu juga sama dengan kita statusnya. Sama statusnya. Makanya saudara, Alkitab bilang ada yang terdahulu menjadi terakhir, terbelakang. Ada yang terakhir menjadi terdahulu. Anda yang terakhir atau yang terdahulu? Haleluya. Ini Pak Freddy baru. Ini terakhir Pak Freddy. Jangan sampai dia terdahulu di sini. Haleluya. Pak Tanjung ini terdahulu. Ini mulai zaman Saddam Hussein sudah ada di sini. Haleluya. Mari kita berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita umat pilihan.
Kita Israel rohani. Sebagaimana Allah menjaga Israel lahiriah di Keluaran 16, demikian juga Tuhan Allah menjaga Israel rohani di zaman corona ini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Dia akan jaga saudara. Dia akan lindungi saudara. Karena Alkitab berkata Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayat 6. Roma 9 ayat 6. 3, 2, 1. Akan tetapi firman dan umum negara sebagai sesuatu Haleluya. Waktu saya pergi ke Israel, saya coba ke tembok ratapan dan saya lihat mereka pegang tembok itu begini-begini. Saya hanya dari jarak berapa meter saya doa, dalam nama Yesus selamatkan mereka ini, biar mereka percaya Yesus. Padahal di atasnya itu Masjid Al-Aqsa itu. Selamatkan mereka Tuhan. Selamatkan mereka ini. Haleluya. Masa di tembok-tembok dia doanya. Jadi Tuhannya di tembok. Untung nggak batu hitam. Ini untung tembok putih saya lihat. Jadi maksudnya agak ketemu dikit gitu loh. Kalau batu hitam jauh kali sama saya. Haleluya. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Banyak orang-orang Israel nanti yang ditolak Yesus. Haleluya. Baru saya dapat itu ternyata Matius 7. Matius 7. Bukankah aku sudah berbuat demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan mujizat demi namamu? Bukankah aku usir setan demi namamu? Bukankah aku sudah melakukan banyak hal demi namamu? Tapi Yesus bilang, aku tidak kenal kau. Haleluya. Banyak saudara orang-orang yang melakukan mujizat demi nama Yesus, tapi ditolak. Jangankan orang melakukan mujizat, umat pilihannya sendiri bisa ditolak oleh Yesus. Kenapa? Karena mereka menantikan Yesus, Sang Mesias, tapi Yesus datang mereka tolak. Bayangkan. Misalnya ya, saya ini punya handycam, bukan handycam, apa namanya, keker itu apa? Teropong yang bisa jarak jauh melihat dari Medan, saya bisa lihat kau di sini. Nah, di rumah kau bilang, datanglah Pak Lubis, datanglah Pak Lubis. Istrimu juga bilang, Pak Lubis nggak datang. Anakmu bilang, Pak Lubis kemana ya? Sudah bertahun-tahun nggak datang. Tiba-tiba saya datang, Anda tolak. Hanya karena saya berjenggot. Haleluya. tidak berkumis. Kan harusnya Anda bilang, Pak Lubis dulu Anda Bapak nggak begini, tolong jenggotnya cukur. Selesai kan? Banyak hal-hal yang sepele tapi diberbuat sulit sama orang Israel ini. Lah kok dia begini? Setahu saya nanti dia datang, Mesias ini akan menghancurkan pemerintahan Romawi. Dia menjadi raja di raja. Dia nggak lihat air berubah menjadi anggur. Orang lumpuh yang sudah 38 tahun kalau nggak salah berjalan. Orang yang sudah buta sejak kecil melihat. Nabi mana yang bisa buat begitu? Haleluya. 10 orang kusta datang sembuh semua. Banyak orang doa mujizat. 100 orang lumpuh yang jalan 1, tapi dibilang sembuh semua. Ini enggak. Ini benar-benar sembuh semua. Haleluya. Kan begitu kadang-kadang kalau KKR. Yang sembuh 1 tapi jadi viral. Ya nggak ada masalah menurut saya, tetapi ini sembuh semua. Amen. 10 orang sembuh. Oh Pak, cuma 1 Pak. Yang cuma 1 itu yang bersyukur, yang datang mengucap syukur, tapi semuanya sembuh. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kau harus maju bersama Yesus. Ini inti tadi yang saya mau sampaikan. Tapi tadi saya sudah sempat buat ini semua, sehingga ini inti yang saya mau sampaikan. Kau harus tetap maju bersama Yesus. Mundur kau bersama setan, mundur kau bersama iblis, maju kau bersama Yesus. Kalau kau mundur bersama iblis, berarti kau dibawa iblis, entah kemana iblis bawa. Yang jelas pasti ke jurang maut. Tapi kalau kau maju, ada duri kau lewati. Mungkin karena lalai kau, keinjak juga. Aduh, tolong Rick, tariin Rick. Itulah Tanjung, harus kau hati-hati jalan. Iya kena ya. Anda saya harap tahu arti bahasa ini. Ini bahasa metamorfosa. Anda harus tahu maksudnya. Haleluya. Anda berbuat kesalahan.
Tolong Dri, ya Tuhan Yesus ampun, ya jalan lagi. Jangan menjauh. Iya, jangan makin jauh. Terus mungkin di situ ada pohon kau tabrak, tok, kena lagi kepalamu dikit, cobel. Jalan lagi. Jalan lagi. Kalau engkau tetap jalan bersama Yesus, engkau sampai kepada tujuan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Buat apa? Kau matimu dalam kondisi utuh, tapi kau dibawa oleh setan ke jurang maut. Makanya Tuhan bilang, lebih baik cungkil matamu, lebih baik mata satu tapi ke surga. Haleluya. Ini maksud saya. Kau kena tendang, deng, kena duri, aduh, lompat. Kau pikir nyampe, atau nggak nyampe, kena kan, aduh, urut. Oh, kau jalan lagi. Wah, kau bilang sama istrimu, masih nih mah. Kau mau panggil dia merepet lagi, mau kau pukul, kena mobil, serempet, jatuh lagi. Tapi terus jalan bersama Yesus. Amin. Akhirnya kau sampai tujuan. Haleluya. Proses kita mungkin berbeda-beda, tapi tujuannya sama. Tempat finishnya sama. Kita semua sedang berlomba, kata Alkitab di suratan Korintus. Sampainya sama. Mungkin yang tabrakannya berbeda-beda yang kau tabrak, tapi sampainya sama. Maju bersama Yesus. Haleluya. Saya baca di Alkitab, Yesus tidak pernah mundur. Yesus tidak punya gigi mundur. Iya, saya pernah lihat pesawat. Ternyata pesawat tidak bisa mundur. Kalau mundur dia harus ditarik. Dia hanya punya gigi maju. Dia nggak bisa mundur. Mundur dia harus ditarik. Saudara tidak bisa mundur. Karena imanmu bukan iman sepeda motor aja nggak bisa mundur. Imanmu kalah sama iman sepeda motor. Sepeda motor aja nggak mau mundur, maunya maju terus. Nggak bisa mundur. Haleluya. Makanya saudara maju bersama Yesus. Haleluya. Kau akan lihat hidupmu dipelihara, diberkati. Haleluya. Sebagai orang Israel lahiriah, mereka dipelihara Tuhan luar biasa, dahsyat, ajaib. Sampai sekarang saya mau kasih tahu buat saudara, negara mana yang bisa menghancurkan Israel? Haleluya. Saya belum pernah lihat selama Israel merdeka mereka bisa dikalahkan. Haleluya. Bahkan mereka negara yang kecil, bukan saya setuju, bukan, tapi saya mau buktikan bahwa mereka memang orang-orang yang sudah dipilih secara lahiriah, secara roh lain lagi. Mereka lihat, mereka taklukkan Iran, mereka taklukkan Libya, apa saja mereka taklukkan, semua mereka taklukkan. Ngomong kafir, Yahudi kafir, tapi pakai Facebook, pakai YouTube. Ngomong kafirnya pakai YouTube. Orang paling terbaik, bangsa paling terbaik adalah orang Yahudi. Misalnya kau nih pembuat YouTube ini punyamu nih, Facebook punyamu, semua punyamu itu, Instagram semua digital itu punyamu. Terus kau dimaki-maki kafir, apa yang kau buat? Blokir kan? Yahudi paling baik, dia nggak blokir. Ustadz dibebaskan memaki-maki dia. Silakan Ustadz bilang Yahudi, Zionis, kafir segala macam. Orang Yahudi tenang aja. Haleluya. Karena orang Yahudi tahu kemampuannya melebihi rata-rata. Haleluya. Kita nggak boleh iri. Makanya kau kalau ikut Yesus, kau bisa dapat darah Yahudi. Karena dia secara lahiriah, dia punya darah Yahudi. Namun dia tidak punya darah dosa. Haleluya. Karena itu saudara, engkau harus intim dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Semua Alkitab ini tidak ada yang salah. Satu pun tidak ada salah. Satu titik, satu iota tidak ada salah. Apa semua yang Alkitab katakan? Aku akan memberkati bangsa ini. Barang siapa yang mengutuk dia, barang siapa yang mengganggu dia, mereka akan berhadapan dengan secara lahiriah. Yahudi, Israel dibela Tuhan. Secara surga beda, harus ikut Yesus. Secara lahiriah, mereka sampai sekarang tetap dibela. Haleluya. Haleluya. Coba yang buat pesawat terbang pertama kali siapa yang menciptakan itu? Siapa? Kalau bukan mereka semua. Ini keturunan siapa yang buat ini? Thomas Edison keturunan apa? Semua mereka. Haleluya.
Puji Tuhan, mereka itu baik. Orang Yahudi itu baik sama orang Arab. Orang Yahudi cuma bisa minta tukar-tukaran apa? Tukaran obat kuat sama minyak wangi sama orang Arab. Iya. Haleluya. Saya bukan membela Yahudi. Kadang-kadang tindakan-tindakan Israel kurang manusiawi. Tetapi saya mau katakan bahwa firman ini kalau sudah diucapkan Tuhan tidak bisa kembali sia-sia. Tidak kembali sia-sia. Anda baca Yesaya 55 ayat 11. Buktinya saudara, kenapa yang diberkati jadi Esau harusnya kan ya, yang diberkati Yakub harusnya kan Esau. Itulah, nggak bisa sia-sia. Makanya pendeta-pendeta jaga mata ini baik-baik. Jangan sempat jemaatmu ngaku aku Hendrik Toto Jandri. Kalau udah aku berkati, diberkati dia. Salah? Enggak, bukan saya salah, bukan. Ucapan ini penuh kuasa. Amin. Haleluya. Jadi saudara harus maju. Yesus tidak pernah mundur. Dia katakan, anakku sudah mati. Tidak, masih hidup. Ayo, udah, kamu cukup di sini. Aku seorang perwira, aku berkata, bawahanku akan jalan. Perwira itu pulang, anaknya sembuh, jamnya sama. Haleluya. Terus dia jalan, dilihat. Turunkan kerenda, turunkan. Dia nggak pernah. Wih, bahaya nih. Ini gawat nih. Ini persoalannya udah mati kan gitu. Dia nggak, turunkan. Di kota lain. Udah mati Pak, udah mau dikubur. Covid bukan? Haleluya. Bukan katanya, ya kan? Dulu bukan, nggak tahu tak Covid tak tidak kan? Bangkit, jalan. Maria Marta udah nangis-nangis. Kenapa gak ada yang tadi gua datang lah Tuhan? Udah mati, dapat hari. Tenang, di mana kuburnya? Nggak mundur ya. Coba kalau pendeta udah mati 4 hari kata Pak Hendrik. Udah Pak Hendrik, ngucap syukur aja lah. Biarkanlah orang tuamu di sisi Allah kan gitu kan, di sisi Tuhan kan gitu. Haleluya. Iya, kita. Haleluya. Tapi dia nggak mundur. Mana? Oh, Lazarus. Bangkit kau. Bangkit dia. Bangkit. Luar biasa kan? Iya. Untung dia panggil namanya. Kalau dia panggil namanya, bangkit semua orang. Iya. Kalau dia bangkit semua yang dikubur. Karena dipanggil namanya harus Lazarus sendiri. Yang lain nggak kena impartasi. Lihat tuh di kolam Bethesda. Udah berapa tahun? 38 tahun. Loh kenapa? Iya, kalau kolam ini bergoncang, aku nggak bisa lompat. Karena nggak ada keluargaku. Orang lain lompat sembuh. Itu pengakuan mereka. Waktu saya ke kolam Bethesda memang begitu dulu keyakinan mereka. Nah, entah itu berhala saya nggak tahu. Yang penting begitulah keyakinan. Nggak ada yang menjatuhkan aku. Angkat tilammu. Diangkat tilamnya. Jalan. Nggak perlu Yesus menyembuhkan orang pakai kolam-kolam Bethesda. Orang mau kalau dukun nih ya gini-gini. Pendeta nggak perlu pakai air ini, nggak perlu. Pakai nama Yesus. Haleluya. Lihat semua, nggak pernah dia mundur. Ngeri nggak? Nggak pernah dia mundur. Tantangan apapun nggak pernah dia mundur. Dia maju terus. Haleluya. 10 orang kusta. Waktu itu penyakit yang ditakuti, penyakit menular. Kayak seperti kira-kira corona inilah. Dia nggak pernah mundur. Pulang, sembuh. Haleluya. Makanya kalau kau mau maju bersama Yesus, kau pasti hidup. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kalau Israel lahiriah dipelihara Tuhan, Israel rohani pun dipelihara Tuhan. Kalau Israel lahiriah dijaga Tuhan, Israel rohani pun dijaga Tuhan, dilindungi Tuhan. Percaya saudara. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami Israel rohani, karena kami punya darah Yesus mengalir di urat nadi kami. Ini nggak kami dapatkan dari ajaran agama. Ini hanya kami dapatkan dari iman. Karena iman di dalam Yesus yang membuat kami percaya ada darah Yesus mengalir di urat nadi kami. Tuhan Yesus, urapi kami supaya kami tetap mengingat pengorbananmu di atas Golgota, darahmu. Saudara, saya diingatkan Tuhan, semua peristiwa demi peristiwa, ending penyelesaiannya adalah darah itu. Tanpa ada penumpahan darah, tidak ada keselamatan.
Karena engkau tidak mampu mengganti dosamu dengan amal. Tapi lewat darah, hari ini engkau menjadi anak Allah. Yang jauh menjadi dekat, yang dekat tambah rapat, yang tambah rapat tambah melekat. Itulah di dalam Yesus. Haleluya. Saya berdoa buat semua tangan-tangan yang terangkat. Terima kesehatan ilahi. Saya doakan semua, Yesus Tuhan kualaku, Tuhanku Yesus kualaku. Jangan ada cepat satu pun yang kena corona. Amin. Haleluya. Dalam corona ini Tuhan, jangan ada mereka yang kelaparan. Amin. Tidak boleh ada yang kelaparan. Amin. Dalam nama Yesus. Tuhan, dalam kondisi corona ini tidak boleh mereka lemah. Amin. Tidak boleh mereka menjauh darimu Tuhan. Haleluya. Mereka makin percaya Amin. bahwa lewat peristiwa ini Ya. ada cara Tuhan yang terbaik mampu menolong kami. Saudara, selama corona beberapa bulan saya tidak bisa keluar kota. Saya hanya di rumah saja. Haleluya. Tapi saya lihat pemeliharaan Tuhan. Saya sempat bilang sama istri saya, bagaimana ini? Tapi Tuhan bicara sama saya. Karena kau Israel rohani, aku menjaga engkau, memelihara engkau, melindungi engkau. Amin. Haleluya. Haleluya. Engkau tidak boleh kelaparan. Amin. Lihat, jangan ada yang bersungut-sungut. Amin. Cukup satu gomer, cukup segomer. Itu sudah 3 kilo, cukup untukmu sehari. Yesus berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Dan Yesus berkata, apakah kekhawatiranmu menambah sasta jalan hidup? Dan Alkitab berkata, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Anda tahu maksudnya itu? Ada waktu-waktu tertentu kita hanya dipelihara Tuhan dengan cukup. Tidak melimpah-limpah berlebih-lebihan. Tapi satu hal yang tidak boleh terjadi, engkau tidak boleh kelaparan. Amin. Saya dah tolak kelaparan dalam hidup. Karena burung di udara dipelihara, kembang bakung dihiasi. Ya. Apalagi engkau, Amin. engkau dipelihara Tuhan. Haleluya. Saya sudah lihat pemeliharaan Tuhan selama corona ini. Haleluya. Gereja ini tidak pernah kesulitan uang. Haleluya. Tuhan selalu memberkati dengan cara-cara yang ajaib. Bisa-bisa tengah malam berkat itu datang. Kadang-kadang pagi, kadang-kadang sudah hampir-hampir bagaimana, tetapi cara Tuhan ajaib. Sehingga tetap terkendali terus pelayanan ini. Amin. Kasih Tuhan. Saya merasakan hadirat. Jarang saya merasakan begitu. Kuasa yang berapa Tuhan. Aku percaya mereka juga mengalami. Aku percaya mereka mengalami. Mereka mengalami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya.